Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh pagi ini kita melanjutkan kajian akidah atau kajian tauhid dari buku Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita bersyukur bahwasanya kita bisa melangsungkan kajian ini dan insyaallah ini juga akan disebarkan video rekamannya di YouTube. Kalau dalam video sebelumnya kita membahas mengenai hukum atau mengenai apa yang disebut pembatal-pembatal keimanan apa saja, maka sekarang kita berbicara mengenai hukum pelaku dosa besar ya. Jadi pada dasarnya manusia itu terbagi dua ya, yaitu orang yang mendapatkan ampunan Allah dan keridhoannya, yaitu yang disebut ahlul jannah atau ahli surga. Kemudian orang yang hanya mendapatkan siksaan yang pedih atau ahli neraka. Namun kita mengetahui di dunia ini manusia itu bertingkat-tingkat ya. Jadi walaupun akhirnya hanya terbagi dua atau hitam dan putih, tetapi dalam kehidupan yang nyata masih ada nuansa, masih ada antara ya. Hitam dan putih itu ada antara. Nah, inilah yang disebut pelaku dosa besar ya. Apakah pelaku dosa besar itu ahli surga atau ahli neraka? Nah, ini permasalahannya ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai masalah tersebut, saya ingin mengingatkan dalil bahwasanya kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini bisa hilang dan pergi begitu saja. Tapi kehidupan sebenarnya itu nanti di akhirat, yaitu apakah orang yang celaka itu betul-betul tersiksa dengan siksaan yang pedih, atau orang yang bahagia itu betul-betul bahagia dengan mendapat ampunan Allah dan ridhonya. Nah, ini ada dalam surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat ke-20 dan 21. Yaitu kita diperintahkan untuk berlomba-lomba meraih ampunan Allah dan surganya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahwu wa zinatu wa tafahurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadid wa magfiratu minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya ila mataul gurur sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim ya. Silakan dibacakan terjemahnya.
Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendaguro, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tiada lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ya, jadi di situ dijelaskan hanya ada dua pilihan ya. Di akhirat nanti ada adabun syadid, ada siksaan yang pedih yaitu neraka. Kemudian ada magfiratum minallahi waridwan, ada ampunan dari Allah dan keridhoannya. Nah, itulah yang disebut karunia Allah ya, yaitu mendapatkan surga. Bahkan disebutkan surga itu seluas langit dan bumi ya. Bahkan disuruh sabiku ya, berlomba-lombalah begitu. Artinya jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Bagaimana kita mengelola dunia yang kita terima ini menjadi jalan untuk mendapat ampunan Allah dan surganya. Itu sebenarnya yang harus jadi proyek seumur hidup ya. Jadi proyek seumur hidup itu kita diberi dari dunia ini ya, kesehatan, rizki, ilmu ya, kemudahan-kemudahan yang lain, gunakan untuk meraih ampunan Allah dan surganya. Makanya disuruhnya sabiku, berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Nah, walaupun Allah menyediakan siksaan yang pedih, tapi hakikatnya itu adalah keadilan semata dari sisi Allah. Ya, tidak ada kedoliman sedikit pun. Kenapa? Karena di dunia sudah diperingatkan. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, karena apa yang dikerjakannya adalah bainal fadli wal adli ya. Kalau tidak memberi karunia, Allah itu menegakkan keadilan. Jadi tidak ada celah sedikit pun ya. Disebutkan dalam ayat lain dalam surat Yunus ayat 26 dan seterusnya ya, bahwasanya orang yang berhak masuk surga itu ya orang yang memang ihsan, orang yang berbuat baik di dunia ini, sehingga akhirnya balasannya di akhirat mendapatkan al-husna, mendapatkan surga, bahkan diberi lebih. Jadi kalau surga itu adalah tempatnya rahmat Allah, pasti balasan bagi orang yang beramal itu lebih dari yang dia amalkan. Ini adalah sifat rahmat Allah, sifat kasih sayang Allah, sehingga balasan yang diterima kita itu lebih dari yang pantas kita terima ya. Tetapi di neraka itu tempat keadilan Allah, sehingga orang yang tersiksa di neraka itu sudah pas sesuai dengan kesalahannya ya. Kalau begitu kenapa kekal di neraka? Karena kan sudah diingatkan di dunia. Orang kafir, orang yang musyrik mati dalam keadaan itu kekal di neraka. Jadi Allah tetap adil walaupun menyiksa sampai kekal di neraka. Nah, sehingga pelaku dosa besar kalau dia tidak sampai kafir, sudah pasti dia akan tersiksanya itu sesuai dengan dosanya. Nah, ini adalah akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sebelum sampai kepada pembahasan rinci, saya kasih dulu petunjuk tentang garis besarnya ya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, anna ussatal muwahhidin la yakhluduna finnar. Ya.
pelaku dosa besar kalau dia masih bertauhid dan tauhidnya masih diterima tidak akan kekal di neraka ya. Tetapi tidak kekal itu bukan berarti sesuatu yang menyenangkan ya. Karena 1 detik di neraka itu bisa menghapuskan semua kesenangan yang pernah diterima oleh orang yang paling bahagia di dunia, orang yang paling senang di dunia. Itu hilang semua kesenangannya hanya 1 detik saja di neraka ya. Walaupun tidak kekal jangan jadi andalan ya. Kita tetap ingin dosa kita diampuni dan kita tidak menebus dosa itu dengan masuk neraka dulu begitu ya. Sehingga di dunia harus bisa sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi musibah, sabar dalam menegakkan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu cara kita agar dosa kita sudah tertebus di dunia ini sebelum nanti meninggalkan dunia ini. Jadi jangan sampai tertebusnya itu di neraka, jangan sampai juga di dalam alam kubur, yaitu mendapat siksa kubur. Itu juga bisa jadi penebus dosa tapi juga pedih gitu ya. Jadi mending dari sekarang kita bersabar dalam rangka untuk supaya kita mendapat ampunan Allah sebelum meninggalkan dunia ini ya. Silakan dibuka surat ke-20, surat ke-10, surat Yunus ayat 26, 27 menjelaskan tentang sifat ahli surga dan ahli neraka, di mana surga itu tempat rahmat Allah sehingga diberi tambahan, sedangkan neraka itu tempat keadilan Allah sehingga kejahatan dibalas sesuai dengan kadarnya ya. Saya bacakan dulu ayatnya. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qataru waladillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun walladina kasabus sayyiati jazaa'u sayyiatin bimithliha wa tarhaquhum dillah malahum minallahi min asim ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudlima ulaika ashabun nari hum fiha khalidun ya. Silakan dibaca terjemahnya. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yaitu surga dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi di situ dijelaskan polarisasi manusia. Manusia itu akan pada akhirnya mengarah kepada 2 kutub ya. Apakah menjadi ahlul jannah hum fiha khalidun atau menjadi ahlun nar hum fiha khalidun ya. Orang yang menjadi penghuni surga dan kekal di dalamnya atau menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya ya. Sehingga tadi yang disebut usatul muwahhidin, pelaku dosa besar itu ketika masuk neraka dia tidak sampai kekal di sana ya. Karena apa? Karena hakikatnya ujungnya dia tetap mendapat karunia yang besar, yaitu mendapatkan surga. Tapi karena dia masih punya dosa, maka dibalas dulu dosanya secara setimpal di neraka ya. Jika Allah tidak mengampuninya. Nah, makanya di sini tidak boleh juga kita mengatakan pelaku dosa besar pasti masuk neraka dulu, tidak mungkin langsung masuk surga. Itu tidak boleh. Kita juga mengatakan usatul muwahhidin tahta masyiatillah. Siapapun pelaku dosa besar dari umat tauhid ini yang memang betul-betul masih punya tauhid, itu berada dalam kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralahu. Kalau Allah menghendaki,
Allah bisa menyiksanya dulu, ya. Kalau Allah menghendaki, Allah juga bisa langsung mengampuninya. Nah, ini memang sangat enak juga sih sebenarnya ya. Dari sisi akidah, ya. Tapi ini adalah dari sisi teorinya, dari sisi pemahamannya, ya. Prakteknya kita jangan ingin, ya. Jadi orang yang masih tanda tanya tadi, bisa diampuni, bisa disiksa dulu. Kita ingin mah langsung diampuni gitu kan. Ya, prakteknya mah kita ingin begitu. Walaupun tadi pelaku dosa besar, kita katakan kalau Allah menghendaki bisa saja mengampuninya. Kalau Allah menghendaki, Allah juga bisa menyiksanya dulu. Tapi sesuai dengan janji Allah juga, karena dia tidak musyrik, maka dia tidak kekal di nerakanya. Yaitu dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik, kan gitu ya. Itu surat ke 4 ayat ke 48 ya. Surat An-Nisa ayat 48 menjelaskan dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa syirik. Sedangkan dosa yang lain ya Allah bisa mengampuninya bagi siapa yang ia kehendaki. Maksudnya itu bukan berarti ada dosa selain syirik yang menyebabkan kekal di neraka karena Allah tidak menghendaki mengampuninya, bukan begitu. Tetapi orang yang tidak syirik diampuni Allah tapi bisa mendapat siksa dulu sebelum diampuni, itu maksudnya ya. Silahkan surat keempat ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Ya, silahkan dibaca terjemahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya, begitu ya. Jadi ini beberapa dalil mengenai konsep hukum pelaku dosa besar dalam akidah salafus saleh ahli sunnah wal jamaah. Nah, sebelum membahas itu, saya Sholeh Fauzan menjelaskan dulu pembagian dosa ya. Dosa itu terbagi dua. Ada yang disebut dosa besar, ada yang disebut dosa kecil ya. Ini dari sisi teori lagi, kembali ya. Dari sisi teori, dosa itu ada yang disebut al-kabair, dosa-dosa besar. Ada yang disebut as-shaghair, dosa-dosa kecil ya. Namun dari sisi prakteknya itu para ulama menerapkan kaidah la kabirota ma'at taubah wala shaghirota ma'al israr, yang artinya tidak disebut dosa besar jika dia betul-betul bertaubat dan tobatnya diterima, diampuni ya. Kemudian tidak juga disebut dosa kecil kalau dia terus-menerus melakukannya, kan numpuk-numpuk akhirnya jadi dosa besar. Makanya kalaupun ada pembagian ini dosa besar, ini dosa kecil, dalam prakteknya ketika kita merasa saya pernah berdosa besar, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita tahu oh ini sebenarnya dosa kecil, tapi saya nggak boleh terus-terusan terus-terusan dalam dosa ini karena nanti akan numpuk jadi dosa besar. Nah, itu dari sisi kenyataannya ya, prakteknya ya. Apa itu dosa besar? Dosa besar ialah setiap dosa yang berakibat adanya hukuman had di dunia, yaitu jika dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah dosa itu menyebabkan ada hukuman di dunia, maka itu jadinya dosa besar. Seperti apa? Seperti mabok misalnya, itu hukumannya dicambuk. Zina hukumannya dirajam atau dicambuk. Mencuri hukumannya dipotong tangan. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, orang yang berbicara akidah dengan ilmu kalam, dengan logika semata, itu juga termasuk yang pantas dihukum dengan pelepah kurma, dipukul dengan pelepah kurma dan diarak keliling pasar. Yaitu ini orang yang sesat begitu ya.
Itu termasuk dosa besar walaupun orang cuma omongan doang ya. Yaitu ngomong tanpa ilmu tentang Allah ya. Jadi garis besarnya dalam Al-Qur'an adalah tipu daya syaitan ya. Tipu daya syaitan yaitu perbuatan keji, perbuatan mungkar dan berkata tentang Allah tanpa ilmu, yaitu surat ke 2 surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169 ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini adalah garis besar dari yang disebut dosa-dosa besar ya. Silakan dibaca terjemahnya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ya, jadi pada ayat 168-nya menyebutkan jangan kamu mengikuti jejak langkah setan. Itu yang disebut dosa-dosa kecil tadi. Pelan, lama-lama terjerumus ke dalam dosa besar. Tujuan akhirnya berbuat keji, berbuat mungkar, dan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Begitu. Itu tujuan akhir setan menggoda yang disebut dosa besar. Dosa kecilnya ya khutwatan, selangkah demi selangkah. Begitu ya. Jadi jangan merasa ini mah dosa kecil gitu kan. Itu keliru itu. Karena dosa itu sekecil apapun diancam balasan, diancam siksa ya. Kalau tidak diampuni. Sedangkan amal dijanjikan pahala kalau diterima. Jadi orang yang cerdas dia tidak akan berkata, ya saya berdosa begini nanti saya tebus saja dengan umroh, nanti saya tebus saja dengan sedekah. Itu bodoh orang yang begitu mah. Kenapa? Karena dosanya mah sudah pasti diancam siksa. Belum tentu diampuni. Sedangkan amalnya belum tentu dapat pahala kecuali kalau diterima. Ini kan banyak orang awam begitu berpikirnya teh, nggak apa-apalah dosa segini mah, nanti saya tebus aja dengan ini. Itu akidahnya sudah salah ya. Itu disebut murjiah orang-orang yang begitu ya. Jadi orang yang beriman mah berusaha mencegah jatuh dari dosa, kalau hilaf nah baru dia mencari penebus dosa, yaitu dengan menebusnya dengan kebaikan, dengan istighfar, dengan bersabar atas musibah ya, dengan meluruskan akidah dan tauhidnya sehingga Allah menerima tauhidnya secara penuh. Itu salah satu penyebab diampuni dosa ya. Nah, kemudian juga selain diancam dengan hukuman di dunia, dosa besar juga diancam oleh Allah dengan azab api neraka di akhirat, atau diancam dengan laknatnya, atau diancam dengan murkanya. Itu ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Itu menunjukkan adanya hukuman dunia dan akhirat yang tegas ya, secara detail. Itulah dosa besar. Ada yang berpendapat bahwa dosa besar ialah setiap kemaksiatan yang dilakukan seseorang karena meremehkan dan menentangnya. Jadi walaupun itu dianggap dosa kecil, kalau dia menganggap itu remeh malah jadi dosa besar. Ya semacam tadi berkeyakinan ini mah dosa kecil, nanti saya tebus saja dengan ini. Keliru itu. Dia meremehkan dosa, itu malah jadi dosa besar. Dalam apa? Dalam akidahnya ya. Dosa besar dalam keyakinannya, yaitu menghalalkan dosa itu sendiri ya. Nah, ini tentang beberapa pendapat ulama tentang yang disebut dosa besar. Namun di sini diberikan contoh dosa-dosa besar ialah seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya muttafaq alaih, artinya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,
serta disepakati oleh umat ini tentang kesohihannya. Ya, jadi kenapa hadis Bukhari dan Muslim itu disebut muttafaqun alaih? Karena disepakati bahwa yang diriwayatkan mereka berdua dalam dua kitab sohihnya adalah as-sahul kutubil musannafah, kata Imam Nawawi, adalah kitab yang paling sahih yang ditulis oleh manusia, ya. Sedangkan di atas itu ya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an mah kan firman Allah begitu ya. Tapi setelah Al-Qur'an, kitab yang paling sahih yang ditulis oleh manusia adalah kitab sahih Bukhari dan Muslim, ya. Ini adalah muttafaq alaih disebutnya, disepakati oleh umat tentang kesahihannya. Bahwa Nabi SAW bersabda, Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kamu 7 hal yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, wa mahun, apa itu ya Rasulullah? Qal, beliau SAW bersabda, asyirku billah. Yang pertama dari 7 hal yang membinasakan adalah syirik, menyekutukan Allah. Itu dosa yang paling besar. Inna syirka ladzulmun adim, ya. Kemudian yang kedua wasihru, perbuatan sihir. Nah, ini kita tuh bahayanya, ya, banyak orang KTP-nya Islam tapi tidak terasa terjerumus ke dalam syirik atau terjerumus ke dalam sihir, ya. Kenapa? Karena kadang-kadang sihir juga ditulisnya dengan tulisan Arab ya, pakai rajah-rajah, pakai huruf Arab, ya. Jadi pemikat, jadi penglaris, ya. Jadi apa? Pelindung katanya gitu, ya. Isim-isim dan lain sebagainya. Ini bahaya ini, ya. Itu termasuk hal yang membinasakan. Jadi ada satu kisah, dan ini kisah nyata, ya. Ketika saya di Saudi Arabia, ada teman mengatakan, saya dulu ke sini berangkat bersama orang sekampung saya. Ya, saya sebut saja daerahnya, dari Cianjur orang itu, ya. Kemudian teman saya itu diperiksa di bandara, bawaan kopernya kalau di Saudi itu ketat, begitu itu dibuka. Ternyata ada satu kitab yang disebut kitab mujarobat, ya. Mujarobat, ya. Mujarobat itu dianggap biasa di kita, ya. Dibuka oleh tentara bandara itu, apa ini tulisan-tulisan rajah-rajah. Dipanggil ulama, ya, Syekh. Ya Syekh, ini ada yang bawa ini nih, orang Indonesia. Wah, ini kitab sihir katanya. Nggak boleh dia masuk Saudi. Akhirnya dia ditahan di bandara selama sepekan, lalu dipulangkan lagi ke Indonesia. Masih untung nggak dihukum, ya. Tapi dia dianggap bahwa itu sudah bawa kitab sihir gitu, ya. Kalau di kita itu dianggap obat, mujarobat, ya. Padahal itu teh kitab sihir. Di Saudi dibegitukan, ya. Itu termasuk sihir-sihir begitu kan, rumus-rumus yang ada di sana, ya. Ini kisah nyata, ya, dalam arti begitu ketatnya di sana tentang masalah akidah, ya. Ya. Nah, oleh karena itu banyak, ya, di kita itu masih merasa bahwa dia itu muslim tapi tidak waspada terhadap kesyirikan, ya. Minta-minta di kuburan, ya. Minta-minta di tempat-tempat keramatnya kayak begitu. Belum lagi tadi sihir-sihir, ya. Rumus-rumus untuk penglaris, untuk supaya wanita terpikat gitu kan, ya. Bahkan pakai ayat begitu, ya. Pakai ayat, coba. Ayat dipakai untuk melet gitu kan. Dan tidak merasa bahwa itu bagian dari penggunaan sihir, ya, begitu, ya. Nah, tentang sihir ini dalilnya surat ke-2, surat Al-Baqarah ayat ke-102 dan 103, ya. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, yaitu malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa yang membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Ya, jadi di situ disebutkan banyak orang-orang yang menggunakan sihir lalu beralasan ini kan ilmunya Nabi Sulaiman. Padahal itu tipuan setan, begitu ya. Tipuan setan. Makanya hati-hati kalau kita tidak mengerti dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun ditulis dalam bahasa Arab, walaupun katanya menggunakan ayat, kalau ada suatu proses ritual tertentu, ya hati-hati itu jatuh kepada sihir ya. Nanti ditipu lagi oleh setan. Sihir itu kan ada dua, ada sihir putih, sihir hitam gitu. Itu tipuan setan lagi. Ini walaupun sihir, ini sihir putih, tetap saja ilmu sihir gitu ya. Tapi ini untuk kebaikan, ya tetap aja dilarang begitu ya. Jadi di situ dijelaskan sihir bisa menyebabkan kafir ya. Makanya disebut tidak mungkin Nabi Sulaiman kafir. Setanlah yang kafir dengan mengajarkan sihir. Tapi kemudian juga ada malaikat yang diturunkan untuk menguji manusia, yaitu jangan kamu mempelajari ini karena kamu akan kafir. Nah gitu, itu yang disebut Harut dan Marut. Tapi ini rinciannya ya, kisah rinciannya ya tidak penting bagi kita. Kesimpulannya adalah bahwa sihir itu bisa menyebabkan kafir begitu ya. Ini adalah dosa besar syirik dan sihir ya. Kalau syirik tadi kekal di neraka jika mati di dalamnya. Baru yang berikutnya yang pelakunya tidak langsung kekal di neraka, yaitu qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqqi. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan
jalan yang benar artinya kalau seseorang membunuh baru dihukum kisos. Kalau seseorang berzina misalnya dirajam sampai mati, itu jalan yang benar. Atau dalam peperangan fisabilillah ya. Ketika kita berperang melawan orang kafir ya mau tak mau di situ adalah membunuh, tapi itu sudah benar ya. Sehingga membunuh orang beriman itu bisa menyebabkan juga kekal di neraka jika tidak dengan jalan yang benar, kecuali karena kecelakaan, misalnya nabrak orang ya sampai meninggal, itu tidak sampai jatuh kepada itu ya. Tapi kalau membunuh dengan sengaja ya, apalagi orang beriman, apalagi karena agama, maka pembunuhnya diancam dengan kekal di neraka. Makanya kemarin heboh banget ya ketika ada 6 orang terbunuh dan tidak jelas, dan kita yakin ya mereka itu ya membela agamanya yang terbunuh itu. Makanya kita harus ya bereaksi, ini harus tuntas ini yang begini ini gitu kan, karena membunuh orang beriman itu berat sekali dosanya ya. Yang berikutnya memakan riba ya. Memakan riba itu seperti orang yang kemasukan setan ya. Surat Al-Baqarah 275. Kalau ini untuk mempercepat langsung saja dibaca terjemahnya. Bagaimana orang yang memakan riba itu nanti hidupnya itu akan seperti orang gila begitu ya. Ya. Bingung ya, kemudian rusak gitu otaknya, susah lagi untuk mendengar kebaikan, susah lagi untuk didakwahi kepada kebaikan ya. Surat kedua ayat 275, silakan. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi ini sudah 4 ya, syirik, sihir, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, memakan riba, kemudian wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim ya. Biasanya itu karena terlalu cinta dunia atau tercidun ya, bapaknya meninggal, anak-anaknya nggak ada yang ngurus, akhirnya paman-pamannya yang rebutan harta anak itu ya gitu. Itu Masya Allah, itu adalah orang yang memakan harta anak yatim itu seperti memasukkan api neraka ke perutnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah wattawali zaumaz zahfi, melarikan diri saat menghadapi musuh. Ketika perang berkecamuk, dia ikut di pasukan melawan musuh, tiba-tiba karena ketakutan dia lari ke belakang, itu dosa besar ya. Jadi kita juga bersyukur ya belum dalam situasi itu, karena belum tentu juga kita bisa tegar gitu. Cara kita supaya tegar kalau sudah situasinya seperti itu adalah bagaimana kehidupan yang sebenarnya itu hanya akhirat, bukan dunia ini gitu ya. Kalau kita tidak punya akidah seperti itu susah ya. Karena di peperangan itu orang mudah untuk jatuh mentalnya ya. Tapi melarikan diri di saat perang itu adalah dosa besar ya, yang mencelakakan. Kemudian waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita mukminah dan suci karena dia lemah lalai dituduh sebagai pezina ya. Jadi kalau seorang wanita yang jelas-jelas solehah baik kemudian dituduh malah melakukan perbuatan yang keji, maka penuduhnya itu berdosa sangat besar ya. Ini 7 hal yang menjadi dosa-dosa yang sangat besar sebagai contoh ya. Jadi banyak dosa-dosa lain ya. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan al-kabair itu urutannya sampai 70, bukan hanya 7 ya, begitu ya. Tapi itu hanya contoh-contoh juga begitu ya, contoh-contoh juga. Kemudian yang kedua yang disebut dosa kecil. Apa itu dosa kecil?
Dosa kecil ialah setiap dosa yang tidak ada hukum hadnya di dunia dan tidak ada ancaman khusus di akhirat. Ada yang berpendapat bahwa dosa kecil ialah setiap kemaksiatan yang dilakukan karena lalai dan pelakunya tidak bisa terlepas dari rasa penyesalan hingga mengurangi kenikmatannya dalam berbuat maksiat itu. Jadi ketika dia menyesal melakukan hal tersebut, ya, ketika hatinya itu berbicara ini salah begitu, ya, dia masih punya keimanan. Jadi orang yang beriman itu mengukur apakah ini salah atau benar itu, kalau dia masih punya iman, itu dia diberi bisikan, ya, bisikan dari malaikat begitu, ya, bahwa ini salah begitu. Sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya apa itu kebaikan dan apa itu dosa, beliau menjawab albirru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan itu kita berakhlak baik. Wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayat tolia alaihin nasu. Apa yang menggelisahkan hatimu dan kamu takut kalau orang lain tahu tentang itu, maka itu dosa, ya. Tapi kalau dia beriman tentunya, ya. Tapi kalau orang yang sudah bangga dengan dosa-dosa, ya itu mah sudah jelas dia mah tidak bisa dipakai, ya. Tidak bisa dipakai. Walaupun sebenarnya hakikatnya hatinya juga sebenarnya tahu bahwa itu dosa, hanya dia sudah tebal muka aja gitu, ya. Sudah tebal muka aja, tidak merasa dosa, kan begitu. Artinya dia sudah tidak punya keimanan sebenarnya, ya. Nah, jadi yang menggelisahkan dalam hati ketika berbuat maksiat itulah dosa kecil. Seperti yang disebutkan juga dalam hadis lain, telah ditentukan atas anak Adam bagiannya dari zina, ia pasti melakukannya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah ucapan, zina tangan adalah tindakan, zina kaki adalah melangkah. Selanjutnya hati berkeinginan dan berangan, dan kemaluanlah yang kemudian membenarkan atau mendustakan semua itu. Jadi zina dosa besar adalah langsung melakukan hubungan atau yang berinteraksi dengan lawan jenis, tetapi membayangkan, melihat, ya, melangkah, ya, termasuk memegang yang bukan mahram, ya, itu termasuk dosa-dosa kecil. Tapi walaupun dosa kecil, karena ini nanti melangkah kepada yang besar, jangan dianggap ringan, begitu maksudnya. Ini salah satu contoh. Kemudian nas yang menunjukkan bahwa dosa menjadi dua, ya, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 31, intajtanibu kabairomatun hauna anhu nukafir angkum sayyiatikum wa nudhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia yaitu surga. Surat An-Nisa ayat 31. Kemudian dalam surat An-Najm, alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha ilal lamam, inna rabbaka wasi'ul magfirah. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Surat An-Najm ayat 32. Lalu diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sahabat lain radhiyallahu anhum, mereka berkata, la kabirota ma'al istighfar wala sogirota ma'al israr. Tidak ada dosa besar bila diiringi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Karena ini pernah ada kisah perdebatan antara Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi dengan Tuan Guru Hasan, ya. Ini ada di buku Kata Berjawab atau Soal Jawab, ya. Jadi dalam tafsirnya Profesor Hasbi As-Siddiqi, kalau nggak salah nama tafsirnya itu Al-Bayan, menyebutkan surat An-Najm ayat 32, contoh dosa-dosa kecil adalah menyentuh wanita yang bukan mahram. Jadi bersalaman dengan yang bukan mahram, kata Profesor Hasbi, itu dosa kecil. Jadi
Kita kan kalau lebaran biasa gitu salaman gitu kan. Lalu Hasan mengatakan tidak, itu diancam dalam hadis. Diancam la ayyut ana fi ra'si ahadikum bimahiti min hadid khairul lahu min ayyama samra'atan la tahillu lahu. Bahwa kepala kamu dipaku dengan jarum besi itu lebih baik daripada kamu menyentuh wanita yang bukan mahram, karena ada ancaman, kata Hasan, ini dosa besar. Nah, jalan tengahnya yaitu asar ini, riwayat ini. Kalaupun itu dianggap dosa kecil, kalau terus-terusan jadi dosa besar kan gitu. Jadi tetap saja harus ditinggalkan, apalagi ada ancaman tadi. Untung sekarang corona, jadi salah satu hikmah corona adalah kita nggak perlu lagi salaman dengan wanita yang bukan mahram kan gitu. Kita diselamatkan oleh Allah, kan itu mah sesuatu yang kadang-kadang membuat kita sungkan. Ini sekedar tambahan saja ya. Baik, untuk bagian pertama ini kita baru membahas tentang pembagian dosa. Baru nanti berikutnya kita membahas sikap Ahlussunnah terhadap pelaku dosa besar serta dalil-dalilnya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa selesaikan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.